Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, di mana kelompok kami akan membahas mengenai integrasi numerasi dengan mata pelajaran lain di SD kelas 6. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9, di mana yang pertama ada Teresa Waluya Yusuf Putri, yang kedua ada Indriani Fajar, yang ketiga Dena Maulani, dan yang terakhir Rizka Siti Nur Ajijah. Mata pelajaran yang terintegrasi yaitu mata pelajaran IPAS di kelas 6 sekolah dasar, di mana pada capaian pembelajaran IPAS tersebut yaitu peserta didik mampu menggunakan peta untuk mengetahui wilayah di sekitarnya. Peserta didik dapat menerapkan konsep nilai yaitu berupa barang, jasa, dan juga waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh kesadaran, peserta didik melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemahamannya terhadap kekayaan kearifan lokal yang berlaku di wilayah serta nilai-nilai ilmiah dari kearifan lokal tersebut. Pada materi IPS terdapat materi mengenai peta lokasi, di mana pada teks bacaan yang berjudul Alun-alun Kota. Pernahkah kamu berkeliling alun-alun kota di daerah tinggalmu? Pada peta kota di samping, di bagian tengah dan berwarna hijau merupakan alun-alun kota. Alun-alun merupakan lapangan terbuka yang luas dan berumput, dikelilingi jalan dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam. Di dalamnya juga terdapat beberapa fasilitas untuk kegiatan masyarakat, salah satunya seperti taman. Pada saat dilihat, ternyata kolam di taman berbentuk lingkaran kecil. Jika kolam berbentuk lingkaran kecil tersebut akan dikelilingi dengan pembatas tali. Berapakah panjang tali yang dibutuhkan? Integrasi numerasi tersebut pada bacaan mengenai alun-alun kota, di mana terdapat unsur numerasi yang diintegrasikan terlihat pada bentuk kolam yang berbentuk lingkaran, di mana lingkaran termasuk ke dalam geometri. Penggunaan tali di sana digunakan untuk mengetahui keliling lingkaran. Selanjutnya diintegrasikan dengan IPA. Modul belajar siswa kelas 6, tema 1 lingkunganku, subtema 4 lingkungan biologis. Pada kegiatan 1 di sini terdapat unsur numerasi yang diintegrasikan dengan IPA, di mana dalam kegiatan numerasi, ayo mengira unsur IPA membahas mengenai jenis-jenis hewan, spesifiknya yaitu 2 jenis hewan, orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan. Dan unsur numerasinya adalah seperti pada gambar. Kegiatan numerasi ayo mengira. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 jenis orang utan, yaitu orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan, berturut-turut sebanyak 15 dan 30 ekor. Gambar dalam tabel berikut mewakili banyaknya kedua jenis orang utan tersebut. Orang utan Sumatera atau Pongo abeli sekitar 15 ekor dan orang utan Kalimantan 30 ekor. Kebun-kebun binatang lain juga memiliki semua atau beberapa jenis hewan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan banyaknya hewan di setiap kebun binatang berikut. Berarti satu gambar mewakili 5 ekor. Yang kebun binatang A, 2 gambar orang utan Sumatera berjumlah 10 ekor. Untuk kebun binatang B, ada 3 gambar orang utan Kalimantan, berarti total jumlahnya itu 45 karena satu gambar mewakili 15 ekor. Kemudian untuk kebun binatang C itu ada 2 gambar orang utan Sumatera dan 2 gambar orang utan Kalimantan, karena satu gambar mewakili 5 ekor orang utan Sumatera dan 15 ekor orang utan Kalimantan. Totalnya jadi 40 ekor. Pada kegiatan numerasi ayo mengamati.
Orang utan adalah salah satu hewan khas Indonesia yang saat ini masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Perhatikan ketiga informasi tentang orang utan berikut ini. 1. Sebuah laporan menyebutkan bahwa populasi orang utan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300 ekor. Lebih khususnya di daerah aliran sungai Batang Taru, Sumatera Utara, kepadatan populasi orang utan sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilometer persegi. Pernyataan yang kedua, di alam liar, rata-rata usia seekor orang utan itu bisa mencapai 50 tahun. Sedangkan orang utan di kebun binatang atau tempat rehabilitasi rata-rata usianya itu bisa mencapai 65 tahun. Orang utan yang masih bayi beratnya sekitar 0,5 kg pada saat lahir. Betina dewasa tingginya mencapai 1,3 meter dengan berat 45 kg. Sedangkan yang jantan rata-rata tingginya bisa mencapai 1,8 meter dengan berat badan 120 kg. Maka kita bisa maknai setiap kalimat di atas. Bagian kalimat, di daerah aliran sungai Das Batang Taru Sumatera Utara, kepadatan populasi orang utan itu sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilometer persegi. Maknanya, setiap 100 km persegi terdapat minimal 47 ekor dan maksimal 82 ekor orang utan yang tinggal di Das tersebut. Bagian kalimat, yang rata-rata usia seekor orang utan itu bisa mencapai 50 tahun. Maknanya, jika usia seluruh orang utan dalam suatu populasi didata lalu dijumlahkan dan hasilnya dibagi banyak orang utan di populasi tersebut, maka akan diperoleh usia sekitar 50 tahun. Dan untuk bagian kalimat yang terakhir, sedangkan yang jantan itu rata-rata tingginya bisa mencapai 1,8 meter. Maknanya, jika tinggi seluruh orang utan jantan dalam suatu populasi didata lalu dijumlahkan dan hasilnya dibagi banyak orang utan di populasi tersebut, maka akan diperoleh tinggi 1,8 meter. Kemudian untuk di kegiatan 2, pada kegiatan numerasi yang diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai populasi. Kemudian terdapat unsur numerasi matematika, yaitu menghitung kepadatan populasi. Pada kegiatan numerasi, ayo mencoba. Tentu kalian masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan populasi. Maka populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Kepadatan hewan yang ada pada suatu lahan dapat dicari dari banyaknya hewan tersebut untuk setiap ukuran luas seperti sentimeter persegi, meter persegi, atau kilometer persegi. Untuk kepadatan populasi dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini. Terdapat pada gambar rumus kepadatan populasi sama dengan banyak individu per luas wilayah. Berikut ada contoh untuk menghitung kepadatan populasi. Untuk suatu lahan dengan luas 100 meter persegi yang didiami 200 ekor rusa, kepadatan rusa di lahan tersebut adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan rumus kepadatan populasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepadatan populasi rusa sama dengan 200 ekor rusa per 100 meter persegi, menghasilkan 2 ekor per meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu integrasi numerasi dengan mata pelajaran SPDP pada kurikulum 2013. Untuk kompetensi dasar dari SPDP itu sendiri adalah memahami penampilan tari kreasi daerah. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada teks yang berjudul Lego-Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Nah, jadi tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan juga negeri. Nah, tarian ini juga lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Nah, pada tarian ini masyarakat itu akan mengelilingi pohon besar sehingga akan membentuk pola lantai garis melengkung, yaitu sebuah lingkaran.
Jadi, integrasi numerasi dengan mata pelajaran SPDP kurikulum 2013 pada bacaan mengenai tarian lego-lego terdapat unsur numerasi yang diintegrasikan. Hal ini dapat terlihat pada bentuk tarian atau pola lantai yang terdapat pada teks bacaan tersebut, yakni membentuk sebuah lingkaran. Sekian pembahasan mengenai integrasi numerasi pada mata pelajaran lain di kelas 6 sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.